Film ini berjudul The Piper, mengisahkan perjalanan seorang ayah bersama anaknya yang memasuki desa tersembunyi. Sang ayah bernama Woo Ryung dengan kaki yang tidak bisa berjalan normal lagi, sedangkan anaknya bernama Yong Nam. Mereka berdua pergi ke Seoul untuk mencoba mengobati anaknya yang terkena TBC. Sampailah mereka menemukan sebuah jalan kecil. Mereka pun memasukinya dan menemukan anak-anak yang sedang bermain. Keberadaan mereka tidak disambut baik oleh orang-orang sekitar. Singkat cerita, Woo Ryung bertemu dengan kepala desa. Dia memberitahu kepala desa bahwa dia seorang pesuling dan juga bekerja di kedai obat, sedangkan istrinya meninggal dunia saat perang. Film ini bercerita di masa perang ya guys. Woo Ryung meminta izin kepada kepala desa untuk menginap semalam di desanya. Kepala desa pun menyetujuinya. Setelah itu, kepala desa dan warganya membahas wabah yang terjadi di desa mereka. Wabah tikus yang menggerogoti makhluk hidup dan benda-benda lainnya. Lalu Yongnam buka suara, ia mengatakan ayahnya bisa mengusir tikus-tikus itu. Warga pun meminta Woo Ryung untuk membereskan wabah tikus itu. Keesokan harinya, Woo Ryung bersama anaknya membuat strategi untuk mengusir tikus-tikus itu. Woo Ryung membuat jebakan dari bubuk, di mana bubuk itu ditaburkan dari desa sampai ke gua. Dan akhirnya dia menaburkan bubuk itu hingga berbentuk jalur guys. Woo Ryung mulai membakar kayu di pegunungan dan menaburkan bubuk itu guys. Bubuk itu mulai menyebar ke seluruh desa. Woo Ryung pun mulai meniup sulingnya dan membuat reaksi tikus-tikus itu. Mereka semua mengikuti jalur yang sudah dibuat guys. Ratusan bahkan ribuan tikus mengikuti jalur yang sudah dibuat itu. Woo Ryung pun langsung berlari dan ia membawa bubuk itu menuju goa tempat berakhirnya tikus-tikus itu guys. Dibantu oleh anaknya, Woo Ryung pun berhasil memasukkan tikus-tikus itu ke dalam goa. Woo Ryung akhirnya berhasil mengusir tikus-tikus itu dan mereka senang sekali guys. Singkat cerita, kepala desa mulai iri kepada Woo Ryung guys. Kepala desa mengumpulkan warganya dan dia membuat cerita bahwa yang melakukan pengusiran tikus-tikus itu bukan Woo Ryung, melainkan dukun desa yang bernama Minsu. Dibantu oleh anaknya yang bernama Namsu, kepala desa juga mengatakan Woo Ryung adalah mata-mata komunis. Mendengar cerita itu, warga desa percaya pada cerita mereka guys. Keesokan harinya, Woo Ryung bersama Minsu. Ternyata ia menyukainya dan ia ingin mengajak Minsu ke Seoul. Malamnya, kepala desa sudah berkumpul bersama warga. Woo Ryung pun datang untuk mengambil hadiah yang sudah dijanjikan kepadanya jika berhasil mengusir tikus-tikus itu guys. Tapi Namsu langsung memotong jari Woo Ryung guys. Woo Ryung pun kesakitan dan membuat anaknya terbangun. Kepala desa mengambil tas Woo Ryung dan mengambil kertas yang ada di dalamnya dan mengatakan itu adalah sebuah peta. Mendengar hal itu, warga desa pun semakin percaya bahwa Woo Ryung adalah seorang mata-mata. Padahal kertas itu adalah sebuah alamat. Yongnam lalu datang dan menangis di depan ayahnya guys. Mereka dituduh pencuri, komunis, mata-mata, dan kebaikan Woo Ryung selama ini dilupakan begitu saja guys. Woo Ryung meminta maaf, tetapi mereka malah menghajarnya. Minsu yang datang juga mengatakan bahwa Woo Ryung adalah mata-mata komunis guys. Kepala desa menyuruh Woo Ryung membaca surat itu. Woo Ryung pun menjawab itu adalah alamat di mana dia akan mengobati anaknya. Kepala desa langsung merobek surat itu, membuat Woo Ryung semakin sedih. Namsu memukulnya dari belakang. Tiba-tiba Minsu datang dengan pisau yang tertancap di tubuhnya. Ternyata dia dirasuki oleh penyihir yang lama. Dia mengatakan ada kutukan yang datang. Setelah mengatakan itu, ia pun tewas guys. Flashback ya guys. Nah, dulunya warga-warga ini mengurung orang yang berpenyakitan di dalam gudang di mana tempat tikus-tikus itu hidup. Orang-orang yang menerima mereka di sana malah diasingkan dan dibunuh oleh tikus-tikus itu. Kemudian kepala desa dan warganya mengambil alih desa tersebut guys. Hanya satu yang tersisa yaitu penyihir desa. Ia mengutuk desa itu. Kembali ke cerita saat ini, kepala desa memberikan bekal beracun kepada Woo Ryung dan anaknya karena para warga sepakat untuk mengusir mereka guys. Hari kemudian berganti, Woo Ryung dan anaknya beristirahat sejenak. Saat ayahnya tertidur, Yongnam kembali ke desa untuk mengambil suling ayahnya. Saat Woo Ryung terbangun, ia melihat seekor tikus mati karena memakan bekal mereka. Ia pun terkejut guys.
Di scene lain, Yongnam berhasil mengambil suling ayahnya, dan di tengah perjalanan dia sangat lapar dan memakan bekal beracun itu. Seketika ia pingsan, hingga akhirnya Woryong menemukan anaknya yang tidak bisa diselamatkan lagi, guys. Kemudian ia merencanakan sesuatu. Ia datang ke goa di mana tempat tikus-tikus itu terperangkap. Dan dia berniat untuk melepaskan tikus-tikus itu kembali, guys. Woryong memainkan sulingnya menuju desa dan para tikus mengikutinya dari belakang. Tikus-tikus itu kembali pada saat warga tertidur dan tikus-tikus itu menggerogoti tubuh mereka. Anak kepala desa yaitu Namsu berhasil disingkirkan. Sekarang giliran kepala desa. Ia berlari menuju rumahnya untuk mencari senjata, guys. Ia menggunakan obor dan samurai untuk melawan tikus-tikus itu. Woryong mengatakan kepada kepala desa ia ingin membalas dendam kepada mereka semua. Kepala desa ketakutan pada Woryong, guys, dan ia menaiki sebuah ayunan. Woryong memainkan seruling, semua tikus mengikutinya, sedangkan ayunan yang dinaiki kepala desa putus, guys. Karena untuk kepala desa ya, guys. Semua tikus menggerogotinya dan tak tersisa apapun lagi, guys. Pun tamat. Ingat ya, guys, jangan sia-siakan kebaikan orang lain. Karena kebaikan akan berubah menjadi kejahatan ketika mereka tersakiti terus-menerus.